Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Beberapa tahun ini mendakwahkan tentang satu topik yang mungkin bagi sebagian orang kok ngomonginnya rezeki begitu ya. Jadi ngomonginnya saya bicara tentang rezeki, bicara tentang dalam tanda petik duit begitu ya. Padahal kalau bicara tentang dakwah itu mestinya dakwah bagaimana kita mengajak kepada akhirat. Tapi bagi teman-teman yang akhirnya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan Magnet Rezeki, mengetahui bahwa judul Magnet Rezeki yang saya bawakan ini sebenarnya hanyalah pintu gerbang untuk mengenal Islam lebih dalam dari sudut pandang rezeki. Karena rezeki juga nama Allah, ya, Ar-Razzaq, ya. Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki, yang Maha memberi rezeki, Al-Ghani, Maha kaya, Al-Mughni, yang Maha memberikan kekayaan, ya. Jadi betapa banyak yang memahami Islam, ya, dari sudut pandang ibadah, itu bagus, ya. Nah, cuma selama ini ya memahami rezeki akhirnya banyak yang antipati. Banyak juga ketika awal-awal dakwah saya ketika bicara tentang magnet rezeki, banyak yang mengatakan, Pak Nas kenapa bicara dunia ya? Padahal harusnya kita bicaranya akhirat. Banyak ustadz yang mengatakan tinggalkan dunia. Kenapa sekarang Pak Nas ngajak orang kepada dunia? Akhirnya saya mendefinisikan ulang tentang yang namanya definisi dunia. Apa itu dunia? Dunia mal'una, mal'unun ma fiha. Seluruh dunia terlaknat, terlaknatlah semua yang ada di dalamnya, illa ma kana lillahi minha. Kecuali dunia yang ditujukan untuk Allah dengan cara-cara Allah didapatnya. Jadi ternyata nggak semua dunia itu hina. Harta yang halal yang diberikan kepada istri, kepada anak, ya, seorang istri yang bekerja lalu kemudian mensedekahkan hartanya kepada suaminya, kemudian harta yang diberikan kepada anak yatim, harta yang diwakafkan, ya, diberhentikan untuk kegiatan umat, itu adalah bagian dari akhirat juga, ya. Jadi dunia mal'una, mal'unun ma fiha. Betul, seluruh dunia terlaknat, terlaknatlah semua yang ada di dalamnya. Tapi itu hadis jangan dipotong. Yang seringkali adalah hadis itu dipotong, ya. Harusnya kan dilanjutkan, illa, kecuali makana lillahi minha, kecuali apa-apa yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah. Nah, maka akhirnya kita bicara tentang bagaimana meraih rezeki yang halal, dimanfaatkan untuk yang baik dan kepada umat. Nah, akhirnya kalau bicara tentang ini, kita udah nggak bicara lagi tentang dunia yang hina, tapi kita bicara tentang dunia yang mulia. Mana nih dunia yang mulia? Gitu kan, kita urus dunia yang mulia ini. Jadi nggak semua dunia hina, ya, tapi ada bagian-bagian dunia yang mulia. Contoh, sholat kita itu kan adanya di dunia, ya, sholat kita adanya di dunia, zakat kita adanya di dunia, pergi haji juga, ya, adanya di dunia. Jadi bentuk fisiknya itu dunia. Nah, maka dunia itu ada yang mulia. Jadi saya berangkat dari situ dulu. Saya berangkat dari definisi dunia yang seringkali disalahartikan, gitu ya. Sehingga akhirnya kenapa kita ketika bicara tentang rezeki langsung konflik, ya, langsung berbeda pendapat, ya, langsung tidak menerima, gitu kan, konsep-konsep. Maskernya kok nggak dipakai? Ya. Kemudian akhirnya ada juga yang mengingatkan, gitu kan, alhaqumut takatsur, ya, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, ya. Nah, jadi yang dihinakan tuh yang mananya, gitu kan? Ya kan, bukannya berarti dunia ini semuanya hina, ya. Nah, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, ya, ini janjikan, saya sertakan sebentar satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Anbiya, ya, ada akad waris dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ada akad waris dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia ini, ya. Jadi akad waris Allah, ya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya telah kami tulis, ya, dalam kitab Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai
Dipusakai artinya ya telah diwarisi ya, kepada hamba-hambanya yang saleh. Yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya, dan ini menggunakan ya satu keterangan walaqad ya, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala ini ya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Nah, ini akad waris dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya begini, kalau seandainya ya kita adalah seorang yang menjadi ahli waris dari seorang yang paling kaya di ya, ini ada satu orang kaya gitu kan di daerah itu, terus kemudian ya kita adalah ahli warisnya, mewarisi katakanlah 10 hektar begitu ya, maka 10 hektar itu milik kita gitu. 10 hektar itu adalah milik dari si ahli waris itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mewarisi ini. Yang diwarisi apa? Yang diwarisi ini adalah ya sebelum nantinya di surga ya. Diwarisinya adalah dunia. Ya, ini mohon maaf ya, kamera saya enggak stabil nampaknya ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini mestinya kan gitu ya, mestinya Jakarta ini diwarisi sama orang-orang yang soleh ya. Jakarta ini diwarisi oleh orang yang soleh ya. Udah bukan lagi, jadi ibaratnya kalau seandainya kita ahli warisnya gitu ya, maka orang-orang yang bukan soleh itu ngontrak aja gitu ya. Ngontrak sama orang yang beriman. Cuma selama ini yang ngontrak siapa? Kita yang ngontrak. Akhirnya kita terhindar ya, karena saya lahir dan besar di Jakarta ya. Yang terjadi adalah yang saya lihat betapa banyak teman-teman saya yang tadinya awalnya tinggalnya di Jakarta, terus kemudian makin lama makin minggir gitu ya, makin lama makin tidak memiliki tanah di Jakarta. Nah, kenapa akhirnya jadi yang mewarisi tanah ini adalah orang-orang yang nggak soleh? Bukan salah mereka ya, bukan salah mereka. Yang salah siapa? Yang salah kita ya. Yang salah kita. Kenapa? Karena Allah sendiri yang sudah janjikan gitu ya, Allah itu akan warisi dunia ini kepada orang yang soleh. Kalau kita nggak ngewarisi dunia, berarti kita kagak soleh. Udah gitu aja, berarti kitanya yang nggak soleh. Jadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tepat dalam ayat ini, cuma kitanya yang akhirnya ya mestinya kita mewarisi, tapi kok nggak mewarisi. Bukan ayat yang salah, tapi kitanya ya yang tidak melaksanakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lainnya dalam Al-Qur'an dalam surat 24 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Jadi janjinya Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan dijadikan berkuasa, gitu kan? Sebagaimana berkuasanya Nabi Sulaiman, sebagaimana berkuasanya jangan jauh-jauh Nabi Sulaiman lah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana berkuasanya ya Khulafaur Rasyidin ya. Nah, jadi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Nah, sekarang ini yang ketakutan siapa? Yang ketakutan umat Islam. Yang aman sentosa mereka, gitu kan? Ya, orang-orang barat ya, yang kemudian sekarang ini juga ada peradaban Tiongkok gitu ya, yang kemudian akhirnya kita merasa bahwa mereka, kenapa mereka Allah berikan harta lebih banyak kepada mereka. Nah, dari dalam logika magnet rezeki, kita tidak lagi menyalahkan ya, kita tidak lagi menyalahkan orang lain ya. Salahnya ada di mana? Ya salahnya kita udah nggak usah menyalahkan siapapun, yang kita salahkan diri kita. Janji Allah udah jelas, tapi kitanya karena kita tidak lagi beriman ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Mungkin standar keimanannya yang perlu kita naikkan. Oke lah, kita sudah beriman kepada Allah. Nah, tinggal kita bagaimana meningkatkan standar keimanan itu. Nah,
di magnet rezeki, hal yang saya ingatkan gitu ya kepada teman-teman semuanya, bahwa yakin bahwa manusia itu adalah makhluk yang ajaib. Gimana nggak ajaib gitu ya, tinggalnya di sorga gitu kan, asalnya kita kan di sorga ya. Asalnya kita di sorga. Meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang ajaib karena tinggalnya di sorga, asalnya dari sorga, kampungnya di sorga. Ya, saya teringat ada satu ya film Superman gitu kan, ya tinggalnya kan awalnya di Kryptonite gitu kan. Itu aja yang asalnya dari Kryptonite gitu kan menjadi manusia super. Nah, bagaimana kita yang tinggalnya awalnya di sorga? Nah, Allah Subhanahu wa taala ya mengajak kita untuk yakin gitu. Ya, yakin bahwa kita ini makhluk yang ajaib. Apa yang diminta ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kan cuma gini, banyak orang yang nggak percaya gitu. Bahwa hidup tuh bisa ajaib gitu. Jadi kalau saya sampaikan dalam banyak materi saya gitu kan, bahwa hidup tuh ada dua ya. Yang pertama, hidup yang logika. Logika itu penuh perhitungan. Mau beli mobil, contoh nih, beli mobil, bagaimana caranya beli mobil? Ya kalau pakai cara logika adalah kumpulin duit, kerja dulu, kumpulin duit, datang ke leasing, kemudian cicil selama 5 tahun untuk dapetin mobil gitu. Itu perlu waktu sekitar 7 tahun gitu. Tapi ada cara yang kedua. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua adalah mendapatkannya dengan ajaib gitu. Yang satu logika, yang satu ajaib. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau yang mana nih? Gitu. Mau yang cara biasa, logika, atau mau cara yang ajaib? Di magnet rezeki ya ada satu kisah tentang seorang namanya Mbak Ika gitu kan. Mbak Ika ini gitu kan, dia pengen banget punya mobil gitu. Dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 1 bulan dia dapatkan mobil secara gratis gitu. Dalam waktu 1 bulan dia pengen buktikan nih gitu kan, bener nggak nih ilmu magnet rezeki gitu ya. Kemudian ada beberapa teori yang saya sampaikan pada kesempatan itu, lalu kemudian ya dia dapat mobil dalam waktu 1 bulan secara gratis gitu. Jadi secara gratis dia dapatkan mobil ini. Ceritanya gimana? Ceritanya pokoknya dia yakin dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia minta kepada Allah. Sebulan kemudian suaminya pulang bawa mobil ini ya. Terus kemudian bilang, "Mah, aku dapat mobil nih," gitu kan, dari bos gitu. Jadi si suaminya namanya Pak Gombar, ini namanya Mbak Ika. Pak Gombar ini supir, driver dari seorang bos dari Taiwan. Jadi dari Taiwan tapi punya pabrik di Cikarang begitu ya. Terus kemudian ya ternyata si bos ini mau ganti mobil. Ngomong aja sama Gombar, "Mas Gombar, itu mobil gitu kan, mau bawa deh gitu kan. Saya mau ganti yang baru," gitu. Udah gitu aja ya. Nah, ini kan secara ajaib di 1 bulan gitu. 1 bulan dapatkan keajaiban ya. Ada lagi misalnya Bu Dwi gitu kan, dari Surabaya, Dwi Purhayati. Dia pengen banget pergi haji ya. Kalau pakai logika pergi haji itu ya, dia daftar itu 24-25 tahun di Surabaya gitu. Kemudian dia nanya, ada nggak yang lebih cepat? Ya kalau yang lebih cepat lebih mahal Bu, harganya sekian gitu kan. Ini ada yang 7 tahun nih, ONH plus. Ini ada yang 1 tahun nih, ONH plus gitu kan. Nah, si ibu ini, Bu Dwi Purhayat, dia bilang gini, "Saya mah nggak mungkin," gitu. Nah, kita pernah nggak tuh ada keadaan di mana kita bilang, "Saya mah nggak mungkin," gitu. Persis Bu Dwi ini juga gitu, "Saya mah nggak mungkin." Tapi kemudian dia ikut ya acara kita pada saat itu, ikut magnet rezeki, coba dia praktekkan sama dia gitu kan. Ternyata subhanallah dalam waktu 1 tahun ya, dia pergi haji ya dengan ajaib dalam waktu 1 tahun, bukan hanya sendiri tapi berdua dengan suami. Nah, maka ya ini yang saya ingin katakan, bahwa kita yakin bahwa kita ini adalah makhluk ajaib yang kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan ya, ada jalan selain jalan logika yang biasa selama ini kita sudah imani, ada cara lain gitu, yaitu cara ajaib. Nah, sekarang saya mau tanya gitu kan kepada pesertanya yang ada di sini gitu kan, ada nggak sih sebenarnya keajaiban gitu kan? Yakin nggak kita bahwa keajaiban itu ada gitu? Karena banyak orang yang udah nggak percaya, ya udahlah Pak Nas gitu kan, hidup ya kayak gini aja gitu Pak Nas gitu kan. Yakin nggak kita ada keajaiban? Ya, keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Jadi kalau kita percaya gitu ya, ada keajaiban, maka ya insya Allah jalan itu ada.
Sekarang kan tinggal nanti banyak yang mau shortcut nih gitu kan. Caranya bagaimana Pak Anas kan begitu. Nah nanti saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Tapi yakin dulu, karena banyak yang orang yang udah nggak percaya. Dan ini adalah satu ujian pertamanya ngaji magnet rezeki gitu. Ujian pertamanya percaya apa enggak ya. Kalau percaya itu yakin banget gitu kan, yakin Pak Anas gitu. Nah sekarang saya mau tanya dulu gitu kan, untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Nabi Musa dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belah lautan. Nabi Ibrahim diceburkan ke api, apinya jadi dingin. Ya, Nabi Muhammad SAW mengeluarkan air dari jari jemarinya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ngambil tanah liat, diterbangkan jadi burung. Sekarang pertanyaan saya, untuk apa semua kisah-kisah ajaib itu diceritakan kepada kita? Ya. Nah, ada yang jawab, ya, untuk nambah keimanan Pak Nas. Iya, setelah itu apa? Untuk meyakini bahwa Allah Maha Kuasa Pak Nas. Oke, setelah itu apa? Untuk jadi bukti ya kenabian bahwa dia adalah nabi yang betul Pak Nas. Oke, setelah itu apa? Maksud sebenarnya diceritakannya kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran. Ya, jawabannya adalah untuk dipraktekkan. Sama seperti saya ketika saya bikin buku, ya, ini saya bikin buku Rahasia Magnet Rezeki. Ketika saya terbitkan buku itu, orang yang baca tujuannya untuk apa sih? Ya, tujuannya untuk dipraktekkan. Itu saya manusia. Ya. Nah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, ya, dan juga yang menurunkan Al-Quran, tentunya punya target dong, gitu ya. Targetnya apa? Ya targetnya supaya Al-Quran ini dipraktekkan. Coba tangannya begini Bapak Ibu, supaya kita dua arah nih gitu kan. Saya sekarang ini kan kita ngajinya depan kamera gitu kan. Nah supaya kita dua arah gitu, coba tangannya begini ya. Untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Dipraktekkan ya. Coba tangannya saya mau lihat ya. Untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Dipraktekkan. Yes, betul ya. Wah seneng sih ya, saya ngelihat di layarnya banyak yang tangannya gerak semuanya. Oke gitu kan. Sekali lagi, untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Dipraktekkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah sekarang ya, coba sekarang saya tantang sama Bapak Ibu semua. Oke ya, coba sekarang Bapak Ibu belah lautan. Ya, bisa? Coba praktekkan belah lautan. Coba praktekkan masuk ke dalam api gitu, ya, ke dalam kobaran api. Coba praktekkan ambil tanah liat gitu kan, kemudian terbangkan. Ketawa kan kita? Ya, saya nggak sampai kayak gitu Pak Nas. Nah, ini dia kepercayaan kita, ya. Akhirnya kita stuck gitu. Kita benar, oke, mau dipraktekkan, tapi gimana cara prakteknya gitu kan? Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu, ibu-ibu yang ada di sini nih, saya mau tanya gitu kan, untuk apa ya? Untuk apa buku resep masakan? Ya, untuk apa buku resep masakan? Ya, dipraktekkan? Bukan. Untuk apa buku resep masakan? Dipraktekkan? Bukan. Buku resep masakan itu untuk dinyanyikan. Begini caranya. Bahan-bahan: 1 sendok makan bawang merah, 1 siung bawang putih, garam secukupnya, ambil penggorengan, masukkan minyak goreng, tek 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 tek. Jadi aneh kan ya, buku resep masakan ya dinyanyikan ya, jadi aneh. Seaneh ya ayat ini ya, seaneh ini buku resep juga. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu didapati makanan di sisinya. Padahal Maryam nggak beli, nggak masak, nggak belanja, nggak pesan GoFood. Zakaria heran dan bertanya, Maryam, dapat dari mana nih makanan? Aku nggak ngeliat kamu kerja, aku nggak ngeliat kamu masak, aku nggak ngeliat kamu belanja. Kok bisa masak dengan ajaib? Santai sekali Maryam menjawab, kalau Allah mau kasih rezeki,
tanpa perhitungan, tek 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 tek, tanpa hisab, bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, ini yang selama ini gitu kan, kita kehilangan keyakinan ini. Ya, kita kehilangan keyakinan ini. Ya. Kan banyak orang yang nanya, lah terus caranya bagaimana Pak Nas supaya saya ajaib dulu? Pertama yakin dulu, ente yakin nggak hidupnya ajaib? Kan begitu. Yakin aja kagak, gitu ya. Kan harus yakin dulu. Nah sekarang pertanyaan saya, tadi kisahnya Maryam itu untuk apa diceritakan kepada kita? Untuk dinyanyikan kan? Buku resep dinyanyikan jadi aneh. Al-Quran dinyanyikan jadi indah. Bukan cuma untuk itu. Tujuan diturunkan kisah ajaib ini bukan hanya untuk dinyanyikan. Oke, dinyanyikan dapat pahala, artinya dibacakan dengan tajwid dan makhraj yang bagus, dengan langgam, itu dapat pahala. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengindah-indahkan, membaguskan bacaan Quran, bukan golongan kami. Ya, artinya bacaan Quran memang harus dibagusin, tapi jangan cukup sampai di situ dong. Nah, ya. Maka sedekah, wakaf, ya, infak, kemudian membantu sesama, ya, itu adalah tools dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa itu adalah betul-betul tools untuk dapatkan keajaiban? Kayak sekarang kita, gitu kan, COVID-19, resesi, udah jelas banget obatnya dalam Islam sederhana, ya. Oke, kita bukannya kaum yang melawan takdir, ya. Jadi Ibnu Sina juga ngajarin gitu kan, ketika ada pandemi yang memang menyelamatkan diri gitu ya. Umar juga mengajarkan gitu ya. Nah kondisi sekarang ini tinggal kita taat aja gitu kan. Siapa sih yang ada di garda terdepan? Yang ada di garda terdepan ya kedokteran gitu kan. Para dokter, para perawat gitu ya. Mereka bilang COVID ada, oke, kita percaya, udah gitu aja cukup gitu. Setelah itu ulama ngomong apa? Ulama ngomong begini, kita taat. Nah cuma pertanyaannya adalah, itu logikanya. Di balik itu, apakah kita yakin ada satu keajaiban Allah yang telah disiapkan untuk skenario COVID-19 dan resesi yang luar biasa ini? Ya. Dalam ilmu magnet rezeki yang berjudul Paradox of Candy, di balik setiap bungkus permen selalu ada permennya. Setiap ada bungkus permen itu udah pasti ada isinya. Nah, bungkus dari setiap rezeki itu adalah persoalan, masalah, musibah, gitu ya. Di baliknya itu adalah rezeki yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berbagai macam cara itu untuk mendapatkan keajaiban itu. Ya. Dengan ya kalau di magnet rezeki akhirnya ilmunya ya ilmu positive thinking gitu ya. Pikiran kita positif. Yang kedua ya positive feeling ya, atau perasaannya positif ya. Yang ketiga positive motivation. Ini kalau di magnet rezeki. Jadi caranya, karena sebenarnya caranya banyak, ada 100 jurus yang saya sampaikan gitu ya. Jadi ada 100 jurus magnet rezeki ya. Nanti dalam kesempatan lain kita akan bahas pelan-pelan mungkin ya. Ini ada 101 jurusnya, ini petanya seperti ini, mohon maaf ya. Ini kamera saya nggak stabil ya, kenapa ya. Nah, ini ada 101 jurus ya. Ini beberapa jurus yang saya highlight. Perisai rezeki, tidak terjadinya keajaiban karena dosa. Maka hindarkan diri dari dosa. Berikutnya adalah landasannya adalah keyakinannya dulu ya. Ini yang mungkin awal pertama kali di sini dulu. Kemudian nah, berikutnya adalah materi berjudul terumbu karang. Definisi yang kita harus perbaiki ya. Yang kita harus perbaiki dari motif ekonomi. Ini mohon maaf ya, saya materinya kok loncat-loncat gitu ya. Karena apa namanya? Pelan-pelan dulu deh. Tadi satu, keajaiban. Jadi yakin bahwa ya keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana menciptakan keajaiban itu. Yang kedua, mengetahui bahwa dosa adalah penghalang rezeki dan keajaiban. Ya. Jadi kalau bicara tentang terus kemudian Pak Nas, bagaimana caranya untuk dapatkan? Satu, yakin bahwa keajaiban itu ada. Yang kedua, gitu ya,
ada penghalangnya. Penghalangnya adalah dosa, ya, cuma dosa aja, dosa yang menghalangi dari rezeki dan keajaiban. COVID-19, kita nggak takut sama COVID-nya, kita nggak takut sama COVID-nya, ya. Kita nggak boleh takut sama apapun kecuali takut sama satu, sama dosa. Takut sama dosa terhadap COVID, gitu. Sama orang tua, ya, takut sama dosa terhadap orang tua. Sama anak, takut sama dosa terhadap anak. Sama istri, bukannya saya takut istri, tapi takut sama dosa terhadap istri, gitu. Nah, jadi di Magnet Rezeki kita bahas tentang dosa-dosa apa saja yang menyebabkan terjadinya penghalang-penghalang itu, ya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat 71 ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, minta ampun kepada Allah, lepaskan itu, ya, penghalang dari keajaiban itu, yaitu dosa. Kalau udah dilepaskan, yursilis sama alaikum midrar, niscaya dia akan, ya, turunkan hujan kepadamu dengan lebat. Hujan di sini yang dimaksud apa? Ayat berikutnya, wa yumditkum bi amwal, akan dibanyakkan harta demi harta demi harta demi harta, wa banin, anak-anak, ya, wa yaj'al lakum jannatin, akan ditambahkan kepada kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan juga diberikan kepadanya sungai-sungai, ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kamu tidak percaya kepada kebesaran Allah? Nah, ayat ini menggambarkan tentang, ya, logika dasarnya kalau kita manusia ajaib, ya, tapi dia menjadi tidak ajaib karena dilingkupi oleh dosa. Manusia awalnya ajaib, sama dengan handphone awalnya ajaib, tapi kalau dia dilingkupi dengan, gitu ya, penghalang-penghalangnya, handphone ini jadi nggak ajaib, ya. Kalau dia dilingkupi oleh penghalang-penghalangnya, maka si handphone ini nggak jadi ajaib. Begitu juga manusia awalnya ajaib, tapi dia dilingkupi dengan hal-hal yang nggak ajaib. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya dia nggak ajaib. Nah, maka, ya, ini yang selalu saya ingatkan dalam materi Magnet Rezeki, ketika kau berhati-hati dari dosa, maka kau akan rasakan surga. Alhamdulillah, ini bisa. Ketika kau berhati-hati dari dosa, maka kau akan rasakan surga sebelum surga yang sebenarnya, ya. Ketika berhati-hati dari dosa, ya, ini materi berjudul perisai rezeki yang di saya. Sehingga akhirnya orang yang nggak kenal Allah, kalau mau uang banyak, dia polanya apa? Polanya kerja, ya. Dan ini semua buku motivasi dari Barat nggak ada bedanya. Mau uang banyak, kerja. Seperti Mbak Ika tadi, ya, selama ini dia kerja, mau beli mobil nggak bisa. Akhirnya dia jadi workaholic. Tapi, ya, orang yang kenal Allah, mau uang banyak, dia minta ampun. Taubaholic. Saya sebutnya dengan taubaholic. Taubat, dia seneng banget kalau ada sarana dia untuk bertaubat. Saat Allah janjikan, gitu kan, kalau berpuasa diampunkan dosa, dikejar sama dia. Sedekah, nah di sini perannya sedekah dan wakaf. Sedekah dan wakaf, ya, itu adalah untuk menghilangkan karat-karat dosa yang ada dalam diri seorang mukmin. Karena ada rasa ketakutan. Kalau saya sedekah, kira-kira nanti bakal dapat apa enggak? Gitu. Akhirnya juga sedekah dijadikan transaksi. Transaksinya apa? Transaksinya adalah kata Al-Quran, ya, kalau saya sedekah 1 akan dikasih 700. Akhirnya dia bertransaksi sebagaimana dia juga bertransaksi dengan, ya, dalam dunia kerjanya. Padahal nggak begitu logikanya. Logikanya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah akan berikan keajaiban demi keajaiban. Walaupun, ya, mungkin awalnya begini, ya, awalnya ya udah, sekarang, ya, tahapannya tuh tahapan, ya, kalau dalam materi Magnet Rezeki itu ada rizki, ada 2, rizkul asgor dan rizkul akbar. Rizki kecil yang ada di dunia dan rezeki yang besar yang ada di akhirat. Kita kalau ngajak orang langsung ikhlas belum tentu juga bisa ikhlas, tapi kalau ngajarin, gitu ya, pelan-pelan ngajarinnya, gitu ya. Nah, ketika bersedekah, paksain aja bersedekah. Ketika kita memaksakan diri untuk bersedekah, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rasa ikhlas pada diri kita. Nah, cuma di sini kita lihat di sini peluangnya apa? Ketika bersedekah, Allah kasih peluang, gitu ya. Peluang, ya, digugurkan dosa. Dalam sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan ganti, gitu ya, dengan yang lebih baik.
dengan bersedekah Allah akan hindarkan dari bala. Dengan bersedekah ya Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh suburkan rezeki ya. Apalagi bicara tentang wakaf gitu ya. Wakaf ini adalah dengan menghentikan satu harta untuk dijadikan sebagai manfaat buat ya orang yang mendapatkan manfaatnya. Bisa jadi orang yang hidup setelah kita ya. Bisa jadi juga fakir miskin, anak yatim, pesantren dan seterusnya. Nah, nanti itu ya kajian-kajian lebih dalam tentang itu ya, itu pasti ada di wakaf institut. Saya bagiannya adalah bagian memberikan keyakinan kepada kita. Kalau mau dapat rezeki ya, maka hilangkan diri dulu dari dosa. Salah satu bentuk menghilangkan dari dosa adalah sedekah dan wakaf. Nah, maka hasilnya ya akan seperti ini gitu ya. Hasilnya akan seperti ini. Data ekonomi umat, kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu akhirnya mewariskan 70.000 properti ladang pertanian. Ini saya dapatkan dalam buku Fikih Ekonomi Umar. Itu satu ladang pertaniannya harga 160 juta, totalnya 11,2 triliun. Cash flow per bulan dari propertinya ya itu 233 miliar per bulan. Ini penghasilannya Umar bin Khattab radhiyallahu an dari ladang pertanian ini. 233 miliar per bulan. Kalaupun saya salah hitung atau nggak tepat dalam menghitung, 50 miliar per bulan nah, pasti dapat gitu dengan 70.000 ladang ini, gitu ya. Dan itu subhanallah, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an ya tidak menguasai seluruhnya, ya, karena sebagiannya diwakafkan. Ya. Pernah satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ketinggalan sholat asar. Ya. Pada saat sibuk di ladang pertaniannya, ya. Kemudian tiba-tiba teringat kalau udah sholat asar, dia lari ke masjid. Pada saat ke masjid ya itu ya orang-orang sudah selesai sholat berjamaah. Ya Allah, udah kangen kita dengan sholat berjamaah gitu kan, sholat berjamaah yang safnya tuh rapat gitu ya. Pada saat itu ya Umar bilang gitu ya, jangan ada yang pulang dulu. Umar ingin memberikan kesaksian. Sungguh Umar telah dikalahkan oleh hartanya. Maka ya hari ini aku sedekahkan gitu kan satu ladang kurma. Ya disedekahkan satu ladang korma, ada 70.000 yang lainnya gitu ya. Satu ladang korma yang penghasilannya luar biasa. Nah, jadi bagi para sahabat gitu ya, bersedekah gitu ya, itu adalah bagian dari inherent gitu. Bagian yang nggak terpisahkan dari dirinya gitu. Nah, selama ini kita kan agak ketakutan nih kalau seandainya kita keluar gitu kan harta kita gitu, itu nanti akan jadi apa gitu. Padahal sebenarnya ketika kita keluarkan sedikit harta kita, ya, bahkan kalau bisa yang bergetar begitu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya balasannya yang lebih dahsyat. Nah, kalau Utsman bin Affan ini penuh dengan kisah tentang wakafnya. Simpanan uang beliau nggak banyak ya, cuma 300 miliar ya. Kemudian propertinya ya, jadi simpanannya 151.000 dinar gitu ya. Jadi harga dinar sekarang udah 4 juta satu dinar. Berarti ya lebih kurangnya 600 miliar simpanan uang itu ya di bawah bantal itu. Mewariskan properti dan beberapa sumur yang sampai sekarang ya, sumur-sumur itu ya ada satu sumur yang masih hidup sampai sekarang gitu ya, dan itu menjadi satu ladang yang Masya Allah, orangnya wafat tapi hartanya, rezekinya itu ngalir terus. Orangnya wafat, hartanya ngalir terus. Beda tipis sama kita. Orangnya hidup, rekeningnya yang wafat gitu ya. Kalau Utsman bin Affan, orangnya wafat, hartanya hidup ya. Kita sebaliknya gitu ya. Orangnya hidup, hartanya yang wafat gitu, rekening kita yang wafat. Nah, maka ya para sahabat-sahabat Nabi ini semuanya yakin bahwa akan ada keajaiban-keajaiban. Nah, kita ya bismillah, insya Allah akan ada keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh umat ini, asalkan umat ini mau mewakafkan. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang kita wakafkan ya? Bisa wakaf ilmu, wakaf harta, wakaf tanah ya. Ya udah, kondisi kayak begini wakaf gitu kan, nanem ya tanaman, terus kemudian kita wakafkan gitu kan untuk umat ya. Apalagi yang bisa kita wakafkan. Jadi dia bertanya apa yang bisa diwakafkan, apa yang bisa terus hidup gitu ya setelah
setelah dia wafat. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti. Terakhir, saya akan tutup dengan satu kisah. Kisah ini yang betul-betul saya alami, luar biasa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti, ya, mengganti dengan luar biasa bagi orang-orang yang mensedekahkan hartanya. Ya. Ini ada seorang nenek, tiap harinya minta-minta. Memang profesinya minta-minta, tiap hari minta-minta. Ya. Karena dia paham lokasi basah, lokasi kering, gitu kan? Dia datang ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur pada saat itu, ya, bukan untuk ngaji, tapi untuk jadi alat praktikum bagi orang-orang yang ada di sana. Ya kan Ustadz Yusuf Mansur ngajinya tentang sedekah, ayo sedekah, sedekah, sedekah. Nah, si ibu ini ada di luar, gitu ya. Ya, dia menengadahkan tangan dan udah pasti panen. Kemudian ketahuan sama Ustadz Yusuf Mansur, diomelin si nenek, "Nek, datang pengen minta-minta ya?" "Enggak Ustadz, saya pengen ngaji Ustadz." "Jangan bohong, banyak orang yang ngomong kalau nenek pengen minta-minta." "Enggak Ustadz," gitu Ustadz. Sampai kemudian akhirnya, "Gini aja deh Nek, kalau besok nenek datang lagi pengen minta-minta, mohon maaf ya, izin ya, saya usir ya. Tapi kalau besok nenek datang pengen ngaji, silakan ngaji." Besoknya si nenek datang lagi, cuma udah berubah niat, ngaji dia. Akhirnya ngaji. Suatu hari ada Ustadz Yusuf Mansur, ada tuh si nenek, ada saya. Ini si nenek ngoceh depan Ustadz Yusuf Mansur. Wow. Nggak tahu orang yang diocehin orang sibuk. Kata Ustadz Yusuf Mansur, "Udah Nek, nggak usah banyak ngomong. Ini gue mau kasih duit." Kaget si nenek. Tadinya dilarang, gitu kan? Ini malah mau dikasih duit. Ya, si nenek ngoceh kan. Wow. Udah Nek, nggak usah banyak ngomong. Ini gue mau kasih duit. 250.000. Tapi bukan buat nenek semua. 190.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah. 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagikan sedekah. Paham? Gemeteran si nenek. Nggak paham Ustaz. Akhirnya ngomong ke saya tuh Ustadz Yusuf Mansur, "Nas, terusin Nas, gue banyak urusan." Akhirnya saya ngomong lah sama si nenek, dalam hati saya ya, kalau urusan ngejelasin sama nenek mah gampang lah, ya. Cuma kan harus pelan-pelan. Saya ngomong lah pelan-pelan, "Nek, Ustadz Yusuf Mansur mau ngasih duit 250.000, betul kan Ustadz? Saya cari Ustadznya, loh kok nggak ada?" Ya, waduh, saya baru kepikiran tuh gitu kan. Oh, maksudnya itu saya baru paham gitu kan. Terusin Nas, bukan terusin jelasin, terusin sampai kasih duitnya juga. Itu yang saya nggak paham pada saat awalnya. Akhirnya keluarlah dompet saya, ada duit 300.000. Saya keluarin tuh duit, ya, Nek, buat nenek 300.000, tapi bukan buat nenek semua. 240.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham Ustadz. Cepet banget pahamnya. Karena gitu kan, ada duitnya, jelas gitu loh. Jadi kalau yang Ustadz Yusuf Mansur kan nggak jelas gitu kan, abstrak bagi dia gitu kan. Ya, ini jelas nih 300.000. Ya, paham Nek? Paham Ustaz. 2 minggu kemudian saya ketemu si nenek itu lagi. Ya kan pengajiannya waktu itu di TPI, ya. TPI ganti ke apa ya? TPI. Dulu namanya TPI lah. Televisi Pendidikan Indonesia. Sekarang namanya apa ya? MNC. Jadi nggak ingat. Oh iya, MNC TV. Oh iya, MNC TV. Dulu TPI itu. Ya. Saya ngaji di situ 2 minggu, setiap kan Selasa Rabu tuh ngaji. 2 minggu kemudian saya ketemu si nenek ini lagi. Wah, dia langsung ngambil tangan saya, gitu kan, ngejauh dari kerumunan. Ustadz, saya mau cerita Ustadz, sambil nangis. Subhanallah Ustadz, alhamdulillah Ustadz, itu duit udah saya tukerin, duit kecil Ustadz, 1.000, 2.000, 5.000. Itu tapi karena komunitas teman saya peminta-minta semua Ustadz, itu habis 240.000, masih ada orang yang datang Ustadz, 3 orang. Nek, kita belum kebagian, ya. Aduh, saya udah saya kantongin gitu kan, ya. Jangan bohong dong Nek, gitu kan, udah habis, jangan bohong dong Nek, gitu kan. Karena didesak, keluarlah bagian dia. Ya, dari 60.000 itu diambil 10.000. Ini buat ya kalian udah habis ya, jangan minta lagi ya, gitu. Pagi harinya dia melakukan seperti itu, malam harinya lewat depan sebuah rumah namanya Ibu Haja Maryam. Ya, Ibu Haja Maryam ini, ya, saya ingat betul tuh namanya Ibu Haja Maryam. Dipanggil si nenek, "Nek, sini Nek, ada apa Bu Haji?" Nggak tahu nih, beberapa bulan ini, lihat kalimatnya, beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah daftarkan nenek pergi umroh. Nangis si nenek, subhanallah, 10.000 pergi umroh, 10.000 pergi umroh, Masya Allah. Nah, ini adalah bagian dari keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya gini, ini cerita ini saya udah pernah ceritakan di YouTube, juga di beberapa audio juga saya udah pernah ceritakan. Tapi ada yang belum saya ceritain nih, khusus di acara malam ini, gitu kan? Itu duit 300.000, ajaib juga.
sebelum saya ngaji subuh tuh, saya berangkatnya kan pengajian di TPI itu subuh, Taman Mini, dari saya setengah jam, ya jam-jam setengah 4 gitu saya minta izin sama istri saya, Mi aku mau pergi ya gitu kan. Abi ada duit nggak? Nggak ada gitu kan. Ya udah ini, jadi 300.000 itu dari istri saya. 300.000 itu sama istri dimasukin ke dompet. Ya. Nah pagi itu saya udah kasihkan 300.000 sama si nenek gitu kan, dan itu habis semua 300.000-nya. Istri saya kuliah S2, ya, kuliah S2, tapi dia nggak perhatikan untuk daftar ulang. Nah pada saat itu, gitu kan, hari itu dia udah nggak diterima lagi daftar ulangnya. Udah minta sama dosen, sama dekan, gitu kan, udah nggak bisa, ini udah sistem, gitu. Udah sistem, kamu udah nggak bisa submit, gitu kan. Waktu itu submit apa gitu ya. Akhirnya harus nambah 1 semester lagi gitu. Sementara kondisi ekonomi kami nggak bagus, lagi nggak bagus pada saat itu. Harus nambah 1 semester lagi, berarti ya ngurangin duit. 300.000 dikasih sama istri saya. Siangnya saya paginya ngasih ke si nenek, siangnya istri saya ke kampus. Secara ajaib sistemnya down, sistem internetnya down gitu kan. Dan ternyata istri saya masih punya waktu gitu kan untuk mendaftar secara manual. Masya Allah tuh ya, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini yang belum saya ceritain tuh, ternyata 300.000 itu sedekah istri saya juga. Jadi istri saya sedekah, saya sedekah, Ustadz Yusuf Mansur sedekah, si nenek sedekah. Masya Allah gitu kan, berkahnya uang 300.000 tuh ya. Nah maka bismillah, ada keajaiban di balik sedekah, ada keajaiban di balik wakaf. Maka dengan wakaf institut ini mudah-mudahan kita menjadi yakin ya. Ya apa sih yang kita mau bawa gitu ya, kecuali amalan-amalan kita. Nah wakaf ini amalan yang terus hidup. Mungkin kalau kita beramal sholat sekali, dan itu sholat kita lakukan sendiri gitu. Tapi ketika kita wakaf Quran misalnya, kita wakaf Quran, dan Quran ini dibaca oleh ya santri hafiz Quran ya, maka sepanjang si santri ini membaca Quran, kita terus dapat pahalanya. Masya Allah, kita terus dapat keajaibannya. Sepanjang si anak ini jadi imam, maka kita terus dapat pahalanya. Sepanjang anak ini membaca Quran, kita terus dapat pahalanya ya. Dan sepanjang anak ini ngajarin ya murid-murid lagi, santri-santri lagi, sepanjang santri-santri itu membaca Al-Quran, kita dapat lagi. Sepanjang si anak-anak santri itu ngajarin, Masya Allah. Nah maka di sini yang kita mesti yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keajaiban di dunia sederhana. Ya yang keajaiban di dunia mah cuma sederhana, dapat mobil sebulan gitu kan, ya pergi haji setahun ya dengan ajaib gitu kan, kemudian pergi umroh 10.000 gitu kan. Tapi pahala yang besar di akhirat ya, itu ya Masya Allah, waridwanun minallahi akbar. Sudahlah pahala di surga dan keridhaan Allah itu lebih besar lagi. Nah mudah-mudahan ya dengan keyakinan bahwa manusia ajaib, dia terlingkupi dengan dosa, dosa itu bisa dihilangkan salah satunya dengan bersedekah dan wakaf, maka mudah-mudahan ya keajaiban akan terjadi pada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Itu mungkin sedikit materi dari saya ya. Teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.